sudah masuk Indonesia. Seberapa bahaya virus COVID XBB? Teman-teman, pandemi masih ada di Indonesia. Karena itu, tetap selalu terapkan protokol kesehatan ketat dan jangan lengah ya. Baru-baru ini muncul virus corona subvarian Omicron XBB di Indonesia. Kabar ini pun dikonfirmasi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Subvarian Omicron baru ini dilaporkan sudah terdeteksi di 24 negara loh. COVID XBB ini juga menyebabkan lonjakan kasus di Singapura. Menurut Kementerian Kesehatan Singapura, varian baru ini telah memicu kenaikan kasus di Singapura sampai 7.000 kasus setiap harinya loh. Selain Singapura, beberapa negara yang sudah terinfeksi diantaranya Australia, Bangladesh, Denmark, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Sebenarnya, subvarian ini sudah ditemukan sejak Agustus 2022 di India, tetapi penularannya meluas sampai ke negara lain. Kasus pertama COVID XBB di Indonesia terdeteksi dari seorang wanita berumur 29 tahun yang baru kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gejala yang dirasakan seperti batuk, pilek, dan demam. Ia melakukan isolasi sejak 26 September hingga dinyatakan sembuh pada 3 Oktober. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mengapa ya varian COVID-19 baru masih terus bermunculan? Dilansir dari kompas.com, virus bisa mengalami perubahan atau yang sering disebut dengan mutasi, teman-teman. Mutasi yang terjadi pada virus ini bisa menyebabkan berbagai perubahan pada sifat-sifat yang dimiliki virus tersebut. Contohnya, sifat virus yang dapat berubah adalah seberapa mudah virus itu bisa menyebar dan bagaimana kemampuan virus menimbulkan keparahan. Virus corona merupakan jenis virus yang bisa mengalami perubahan sehingga selalu ada peluang munculnya varian baru. Perubahan-perubahan pada virus ini merupakan upaya menyesuaikan diri dengan tubuh manusia. Alasannya, supaya virus tetap dapat hidup dalam tubuh manusia. Sebenarnya, perubahan virus ini adalah hal yang wajar, teman-teman, dan itu tidak hanya terjadi pada virus corona. Namun, menurut para ilmuwan, virus corona ini sebenarnya berubah sangat lambat dibandingkan dengan virus flu lain loh. Lalu, apa saja gejala dari virus corona varian XBB? Batuk, demam atau menggigil kedinginan, badan mudah lelah dan lemas, sakit kepala, nyeri otot atau sekujur tubuh rasanya sakit, lidah tidak ada rasa atau hidung tidak bisa mencium bau, sakit tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, mual dan muntah, sakit perut atau diare, sesak napas atau napas rasanya tidak lega. Kalau teman-teman merasakan gejala di atas, sebaiknya segera lakukan tes COVID-19 untuk memastikannya ya. Apakah berbahaya virus COVID-19 varian XBB? COVID XBB yang merupakan varian baru ini cepat menular seperti karakteristik Omicron lainnya. Hal ini kemungkinan terjadi karena jumlah infeksi yang telah meningkat cukup signifikan selama beberapa minggu terakhir. Meski penularannya cepat, tingkat keparahannya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan varian COVID-19 lainnya. Berdasarkan laman resmi pemerintahan Singapura, kasus COVID XBB ini memiliki risiko rawat inap 30% lebih rendah dibandingkan Omicron BA5. Selama 1 bulan terakhir, pemerintah Singapura pun menyatakan tidak adanya peningkatan kasus kematian karena varian baru ini. Namun, Singapura memperkirakan kasus COVID XBB ini kemungkinan akan mencapai puncaknya pada November mendatang. Dengan potensi menular yang cukup tinggi, masyarakat diminta untuk tetap waspada dengan penularan COVID XBB. Untuk itu, kita harus lebih taat lagi dalam menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan lainnya. Selain itu, dihimbau pulau untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 untuk meningkatkan proteksi. Pemerintah saat ini masih terus mengamati perkembangan kasus COVID-19 subvarian Omicron XBB di Indonesia. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!